يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما جيدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Hadirin hadirat sekalian jamaah salat zuhur Masjid Jami' Syamil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hajat-hajat semua keinginan kita diqabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun haqqul walidaini. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimallahu ta'ala, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad Anabna Faris ibn Mawardiyah, haddatsana Muhammad ibn al-Fadli al-Abid, haddatsana Yazid ibn Harun qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id ibn Mas'ud an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min mu'min lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu ma baina minal jannah wa la yaskhatu alaihi wahidun minhuma fala yurdallahu ta'ala anhu hatta yurda. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman. Wa ruya hadzal khabar marfu'an fihi ziyadah. Qala wa la yusbihu wa huwa musi ilaiha illa fatahallahu lahu ma baina minan nar wa in kana wahidan fawahidun. Hadirin jamaah sekalian, bab yang lalu kita berbicara terkait dengan babut tobat. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan bab haqqul walidaini, hak orang tua. Artinya begini, sehebat apapun kita, ada orang tua kita yang di belakang kita. Maka hadis Nabi mengatakan mamin mu'minin lahu abawani, kalau ada orang mukmin masih ada kedua orang tuanya, fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima, di pagi hari dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, illa kecuali fatahallahu lahu ma baina minal jannah, kecuali Allah akan bukakan anak yang berbuat baik kepada orang tuanya itu pintu surga. Atau sebaliknya, kalau ada seorang anak pagi-pagi melakukan keburukan kepada kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, illa kecuali fataha, Allah akan bukakan buat orang atau anak yang tidak melakukan kebaikan atau berbuat buruk kepada kedua orang tua atau salah satunya, Allah akan bukakan pintu neraka buat dirinya. Wala yuskhatu alaihi wahidun minhuma, jangan membuat orang tua murka, marah, kesel. Kenapa? Fala yurdallahu ta'ala anhu hatta yurda, Allah tidak akan pernah ridha kalau orang tua tidak ridha kepada anaknya. Qila, kemudian sebagian menyatakan, ada yang menyatakan wa in kana zaliman, sekalipun orang tuanya zalim kepada anaknya. Qala wa in kana zaliman, walaupun orang tua zalim kepada anaknya, tetap anak harus berbuat baik. Pertama, hadis Nabi ini menyatakan bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan bukakan pintu surga. Hadis yang masyhur yang paling kita sering dengar apaan?
ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Kita berharap ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, pasti Allah ridho. Kalau kita buka kitab fikih, ada bab namanya bab an-nafaqatu atau bab nafaqatul amudaini, memberikan nafkah kepada dua tiang, yaitu pertama lil walidina au lil maulidin, buat nafkah kepada orang tua atau nafkah kepada anak. Di dalam bab ini disebutkan ada dua syarat. Anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan dua syarat. Syarat pertama al-faqru waz zamanah. Kalau orang tuanya sudah tidak sanggup lagi cari harta dan kondisi tubuhnya sudah melemah. Kalau bahasa kasarnya sudah tua renta. Yang kedua al-faqru wal junun. Bila orang tua sudah tidak sanggup lagi cari nafkah, kemudian pikirannya sudah mulai berubah. Mohon maaf, pikun. Kalau terjadi semacam ini, maka anak wajib ngasih nafkah buat orang tuanya. Anak wajib hukumnya. Artinya gini, kalau ada seorang anak kemudian tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, dosanya luar biasa dia. Tapi ingat, yang diwajibkan pertama kali adalah anak laki-laki. Kalau anak perempuan, Bu, harus seizin suaminya. Sebab harta yang dimiliki atau harta yang dia punya atau harta yang diberikan suami kepada istrinya, bila diberikan kepada orang tuanya oleh istrinya kepada orang tuanya istri, maka seorang istri wajib hukumnya izin nama suaminya. Bang, ini ada duit nih bang, bagaimana bang kalau misalnya ini 100 ayah kasih abak sama nyak bang, sono kasih gih. Nah silahkan bu. Tapi bagi seorang suami tidak wajib ngomong sama istri, kasih aja. Kita mau ngasih ke orang tua, nggak usah kayak ngomong sama bini. Dapat uang kasih aja nih. Jangan kayak ngomong, tadi saya kasih bapak saya 300.000, saya yakin bini si kita ngedumel. Abak lu doang bang, emang lu punya, gua kan punya abak juga, abak gua udah bagi nggak? Begitu dia ngomong, dia nggak ngomong sih, dia diem aja dah. Ditegur dia, ngapa sih neng? Kagak gitu. Coba dah. Ini pak. Makanya di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwa wajib sekarang kita nih, kalau yang hari ini masih ada orang tua kita kasih nggak nafkahnya? Ayo, bukan soal banyak dan dikit, kasih sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki bagi orang tua kita. Dosa tuh anak kalau tidak ngerisi nafkah kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah tidak sanggup lagi cari nafkah. Soal nanti orang tuanya mau ngasih siapa, jangan pikirin tuh urusan dia. Kadang-kadang kan anak mau ngasih orang tua nih, saya males ngasihnya saya, ngapa sih dikasih cucunya anak si anu mulu. Biarin urusan dia, tugas kita ngasih. Soal tuh orang tua mau buang kayak duit, mau diapain, tuh tanggung jawab orang tua. Tapi kewajiban kita kepada orang tua wajib kita kasih. Sekarang begini dah, kita ini kan masih anggap muda dah. Ntar kalau udah masuk usia senja, masuk di usia 65, 70, kemampuan kita sudah mulai berkurang. Berasa itu pak, berasa. Biasa salary income masuk, mulai berkurang nih income kita masuk. Berasa. Anak udah pada gede-gede, ya Allah si Ano kagak bawain duit ya, si Ano nggak bagi duit ya. Kita kan sebagai orang tua kadang malu juga ngomong sama anak kita, bagi baba duit apa, ngapain baba gak pegang duit banget, nggak bakalan ngomong, diem aja. Kadang-kadang nih anak juga nggak ada pikiran, orang tuanya nggak punya duit, diem aja lagi. Lo nggak bagi orang tua, dikagak ngomong.
Orang tua itu jarang ngomong. Dia nggak punya duit, nggak pernah ngomong sama anak. Anak nggak punya duit, paling sering ngomong sama orang tua. Nggak, ngapa sih? Itu motor udah 2 bulan belum dibayar. Tuh. Lah kan abahnya nggak punya duit, pikiran. Ya kata abahnya, bisa sih motor udah kredit kelar, lu jual, kredit lagi, kan bikin susah. Kadang-kadang begitu nih, ngeredit 3 tahun kelar, dijual, di ngeredit lagi, kan bikin susah namanya. Kata abahnya, udah, ini udah kelar, lu pakai dah. Coba dah. Nih, maksud saya begini, sekarang nih kita berhitung, ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua bakal nurun di anak. Artinya gini, kalau hari ini kita nggak kasih nafkah kepada orang tua kita, jangan salahkan anak kalau anak nggak ngasih nafkah ke kita. Sekarang nih kita kerja, berangkat dari pagi, panas jauh, cari nafkah. Kita buat siapa? Buat anak kita sekolah, buat anak kita kuliah. Ntar kalau udah masanya waktu dia menikah, buat anak kita menikah. Selesai dia nikah kan kita girang, alhamdulillah anak atuh udah kelar nih, kelar kuliah, udah nikah, alhamdulillah selesai dah tugas kita sebagai orang tua. Habis dinikah dia kagak ingat sama kita, perasaan kita gimana? Kan dia kerja pak, di mana? Di Gedung Sampurna situ. Oh, gajinya lumayan pak. Nggak pernah tuh bagi-bagi. Tuh, orang tua nggak ngomong, tapi perasaannya ngomong. Ya, makanya di bab yang sekarang ini hakul walidaini mamin mukminin. Kalau ada orang mukmin kemudian dia pagi berbakti sama orang tua, Allah akan bukakan dia pintu surga. Berkahnya tuh ada di orang tua sebetulnya. Saya sering kadang-kadang ditanya pe jamaah, Ustaz, kira-kira saya mau ziarah di mana ya biar doa saya diijabah. Ke orang tua udah, ngapain susah-susah? Orang tua datengin. Kasih kebahagiaan buat orang tua kita. Makanya di sini wa yusbihu, dan ketika dia pagi hari itu wa huwa muhsinun ilaihima, dia berbuat baik, orang tua senang. Allah akan bukakan tuh anak pintu surga. Nih, kita sekarang ngitung dah pak. Kalau yang masih ada orang tuanya nih sekarang ngitung dah. Tiap bulan kita ngasih berapa nih buat abah kita? Tiap bulan kita ngasih nih buat orang tua kita, ibu kita berapa? Kasih aja. Soal entar empok kita, abang kita, kakak kita mau ngasih nggak ngasih urusan dia. Urusan kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, ngasih ke orang tua, kasih pak. Bukan berarti kita gaji kemudian kasih semua nih bapak ibu, enggak. Kita punya kewajiban terhadap bapak, kita juga punya kewajiban terhadap anak dan istri. Kasih nih orang tua. Mau orang tua terima kek kagak terima kek, yang penting kewajiban kita kasih. Liatin aja ntar berkahnya deh. Ya, nah ini. Kemudian wa haddatsana Abul Qasim haddatsana Al-Faris Muhammad ibn Al-Fadli haddatsana Abdullah ibn Musa an Sufyan an Juraid an Atha qala Musa alaihi salatu wassalam Rabbi awsani. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah tolong berikan aku wasiat. Qala, kemudian Allah katakan, hai Nabi Musa, usika, saya berwasiat kata Allah kepada engkau wahai Nabi Musa, usika bi ummika, perhatikan ibumu. Pak, kalau di dalam Al-Quran tuh cerita Nabi Musa, ibunya tuh Masya Allah kebingungan, bagaimana nih? Ini peraturan yang turun, setiap bayi laki-laki yang hadir, yang lahir dibunuh. Ibunya bingung gimana nih menyelamatkan putranya nih, karena dia lahir anaknya laki, yaitu Nabi Musa. Dia minta sama Allah, ya Allah selamatkan putraku. Allah katakan, letakkan putramu di dalam satu tempat, kemudian alirkan ke sungai Nil. Ditaruh tuh.
Ketika tuh anak diletakkan nama ibunya di satu tempat kemudian dialirkan ke sungai, ibunya masih minta, ya Allah selamatin tuh. Dia takut terjadi apa-apa. Namanya sungai Nil, kalau dimakan buaya, kalau kecebur, anak masih kecil. Dia minta sama Allah. Dan mintanya, ya Allah pertemukan saya dengan putra saya. Dilalah tuh Nabi Musa masuknya ke istananya Fir'aun. Ketika masuk di istananya Fir'aun, istrinya Fir'aun itu seneng dirawat. Nah ketika nih bayi dirawat, kan harus menyusui, karena yang pegang istrinya raja diumumin, ayo siapa nih yang bisa menyusuin putra ini silahkan menjadi pengasuh. Semua perempuan gak ada yang bisa, artinya dia gak demen. Cuman satu, ibunya Nabi Musa. Ibunya kaget, nih anak saya tuh orang tua hampir segitu, perhatiannya luar biasa. Iya, kayak kita nih, kita kan punya anak nih Pak. Makanya saya bilang, saya sering berkatakan begini kepada jamaah, apalagi kita nih Pak jamaah, tolong siapkan waktu kita untuk anak-anak. Ya, kalau memang ada waktu libur untuk kerja, manfaatkan untuk keluarga. Biasakan jalan sama anak, biasakan jalan dengan keluarga. Rasulullah senantiasa bersama dengan putra-putrinya dan cucunya. Subhanallah. Jangan Pak, jangan hari libur kerja malah keluar kota sama temennya jalan, touring apa, naik motor tuh. Jangan. Siapkan waktu untuk anak-anak. Siapkan waktu untuk anak-anak. Kita ini udah berangkat pagi, pulang malam. Berangkat dari rumah kan kita pagi tadi, sebelum subuh udah berangkat sampai di kantor. Ntar nih maghrib isya baru pulang, sampai di rumah jam 8 jam 9 malam. Kapan kita bermain dengan anak-anak kita? Anak-anak kita ini butuh kita Pak, Bu, anak-anak kita butuh kita. Jangan salahkan anak nanti kalau kita udah tua, anak kurang peduli sama kita. Karena di saat kita cari nafkah, kita nggak mau cari waktu kesempatan untuk bersama dengan anak-anak kita. Ajak dia makan. Saya kemarin hari Minggu pulang umroh, selesai saya telepon anak-anak, dah jemput, kita makan bareng. Udah biarin kelelahan, kecapean, kita makan bareng. Saya siapin waktu, entah malam Ahad, entah malam Sabtu, entah malam apa, saya siapin tuh waktu makan bersama dengan anak. Kalau nggak di luar ya di rumah. Ya. Nabi Musa minta, ya Allah kepada siapa? Kata Allah, bi ummik, kepada ibumu, kata Nabi Musa, kata Allah. Siapa lagi? Bi ummik, kepada ibumu wahai Nabi Musa. Ya, nah ini. Maka di hadis lain dikatakan, warwina an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi faqala inni uridul jihada. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, saya pengen banget berjihad. Dia pengen berjihad. Kenapa? Karena tawaran jihad, matinya masuk surganya Allah. Nabi cuma mengatakan, ay ahayyun abawaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, ya, orang tua saya masih hidup ya Rasul. Qala, kemudian baginda Nabi mengatakan, fafihima, kepada keduanya fajihadun. Kalau kita mau berjihad, orang tua kita itu, nih yang sering terjadi nih, laporan orang tua jamaah saya bilang, Ustaz, kadang-kadang anak susah banget diomongin, susah banget dibilangin, susah banget ini. Kadang-kadang anak ngajarin orang tua, sepinter-pinternya kita Pak, Bu, masih bodoh di depan orang tua kita. Iya, sehebat-hebatnya kita tetap kita masih harus taat sama orang tua. Tuh, Masya Allah. Jangan sampai kita menggurui orang tua kita. Kadang-kadang kan anak bisa ngomelin, bapak sih begini. Kadang-kadang kita juga nggak punya waktu untuk ajak jalan orang tua kita. Ajak jalan.
Dulu sebelum wafat ibu saya itu stroke. Kadang-kadang minta, kita ke puncak yuk, ayo jalan. Mau di mana tinggalnya? Saya ajak, dorong nggak apa-apa. Kadang-kadang nih kan orang tua sakit, pengen jalan, anak ngomong, ngapa sih mah? Ayah udah sakit mau jalan-jalan, udah di rumah aja apa? Lo coba kita di rumah aja, 2 bulan aja di rumah nggak kemana-mana, apa nggak keliengan? Ajak orang tua kita. Lah kan bapak nggak bisa jalan, gendong. Lah sekarang ada kursi roda. Iya, ajak. Biarin. Baru di tengah jalan pengen pulang. Yang penting kan kita udah penuhin hajatnya. Ya, ini saya bukan ngedoain Pak nih, Bu. Kalau udah masuk usia senja, kemudian sakit tuh datang, ya udah di rumah aja udah. Anak nggak ada yang ngajak jalan, anak nggak ada yang nawarin. Kadang kita pengen makan diomelin, udah ketahuan sakitnya darah tinggi, mintanya kadang-kadang apaan? Sate sama sop. Ayo dah, orang tua darah tinggi minta sate sama sop, beliin apa omelin? Ya jawabannya sih sudah tahu, saya tahu jawabannya. Ini orang tua sakitnya darah tinggi, mintanya beliin saya sate apa? Beliin saya sop apa? Kira-kira kita beliin atau omelin? Jawabannya pasti marahin. Pak, bapak kan kena entar ngapa-ngapa, drop tuh nggak jadi dimakan. Padahal kadang-kadang ketika kita beliin emang dimakan, dia cuman oh gini sate ya, iya. Udah gitu doang, paling itu doang. Lah ibu saya kan begitu, udah stroke mintanya begitu-begitu lagi, ya saya beliin. Tapi ingat ya, jangan banyak-banyak, asal nyobain aja. Iya, enakan sop dulu juga ya. Iya, orang dia lagi sakit. Orang sakit apa juga yang enak kagak enak. Udah begitu udah selesai. Kasih obat nih, minum obatnya. Tadi habis makan tuh dikit tuh, hati-hati, ntar naik. Iya. Biar kata yang 5 gram ke yang 10 gram, kasih dah. Dia girang. Tuh. Ya, nah ini makanya di bab fikih itu ada kewajiban kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Coba dicek sekarang. Setiap bulan ngasih nggak ke orang tua kita? Kalau nggak ngasih kita hitung. Oh iya, udah 3 bulan saya belum ngasih. Kalau sebulan 500, 1,5 juta. Bawain nih, Pak. 1,5 juta. Apaan? Ya, yang bisa ya Ananda bagi buat bapak nih, pegang dah. Ya Rinda deh, orang tua kalau pegang duit segeran. Ya coba dah Pak. Iya. Biar nggak kemana-mana, kita di rumah gitu, tapi duit di kantong enak. Ini udah di rumah nggak ngapa-ngapain, duit kagak, anak ngomel keliengan. Lah, tis omongan saya, ntar kalau pada masanya ngerasain, masya Allah, berasa Pak. Ini saya kayak ngomong jamaah saya yang tua-tua. Kadang diajak saya, Ustaz main ke rumah ya. Ya, cuma nimpalin dia ngobrol doang. Ngobrol aja dah, ngalor ngidul. Ngapa sih Pak? Agak sih cuma ngobrol aja. Anak kagak ada yang datang Ustaz. Kagak disibuk aja, yang sana kerja kantor, yang sana perawat. Udah sama Pak Ustaz aja dah ngobrol. Minum apaan? Dah gitu, dicerita aja dah. Udah cerita, kalau begini hati saya tenangan dikit Ustaz, kalau ada temennya ngobrol. Anak kagak ada ngobrol, datang. Lah kadang-kadang rumah emang dia yang beli, saya yang beliin itu. Iya, nah kan kontrakan sono harusnya kan ada penghasilan. Lah kita kesianan, dia udah berkeluarga, biarin dah tinggal di sono. Lah kan tadi kontrakan dia 5, gara-gara anak kedua nempatin, kan tinggal 3. Padahal dia pikir entar nih kontrakan 5 buat saya masa tua dah, jadi nggak ngerepotin siapa-siapa. Anak nimpatin 2 pintu, kagak bayar. Lah coba emang anak ngontrak sama orang tuanya? Kagak, kecuali bocor. Mbak, kontrakannya bocor. Nah kan lu tempatin. Ya kan kontrakan bapak. Lah kan kagak bayar kata bapaknya. Dia ribut tuh berdua. Ada aja.
Lah coba aja Bapak liatin di kampung-kampung. Lah kan saya sering ke kampung-kampung, saya liatin. Saya nyengir-nyengir aja tuh. Saya bilang gimana sih, Bapak udah kasih rumah, nah lu tinggal perbaikin. Lah seberapa susahnya bocor. Lah kadang udah Pak tenang aja, ntar saya bayar dah sebulan 1 juta. Sebulan 2 bulan bener, kesononya kurang. Mbak gope aja dulu ya, banyak urusan. Tuh 2 bulan jalan gope dah setengah. Besok Mbak kagak bayar dulu ya, sampai gini hari dah kagak bayar lagi. Abahnya udah males negor. Iya, bulanan kagak, kontrakan kagak dibayar. Iya, anaknya makan di rumah abahnya malah kan keliengan. Aduh, ini anak. Iya, udah la ilaha illallah. Ya. Nah, itu makanya kata Nabi ketika ada seorang yang ingin berjihad, kata Nabi, ahayyun walidak. Kira-kira bapak ibumu masih hidup kagak? Masih hidup ya Rasulullah. Fafihi majihadun. Kalau mau berjihad tuh sama orang tua kita. Di zaman Rasulullah nanti di sini diceritakan namanya Uwais Al-Qarni, seorang anak muda yang begitu cintanya sama Rasulullah. Dia pernah ngomong izin. Bapaknya lumpuh, ibunya buta. Tiap hari dia ngurusin orang tuanya. Kemudian dia ngomong sama orang tuanya, "Baknya pengen banget ketemu dengan Rasulullah." Kata abak menyanya, "Silahkan dah ke sono, kan tahu ini dari kampung kita ke Madinah itu kalau jalan kaki bisa makan waktu 2 minggu. Pulang pergi kan sebulan. Emang di sono sehari, minimal banget kan seminggu. Taruhlah 2 bulan." Kata abaknya, "Minyaknya nggak apa-apa, cuman nih 2 bulan abak minyak sama siapa? Lah kan lo tahu, atau buta atau lumpuh, kemana-mana yang lumpuh digendong, yang buta dituntun." Akhirnya dia mengurungkan niatnya ketemu dengan Rasulullah. Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabat, "Bila nanti kamu ketemu dengan seorang anak muda yang bertanda putih di tangannya, kau minta sama dia doa. Karena doanya tidak ditolak oleh Allah." Zaman Abu Bakar cari ini anak muda nggak ketemu. Setelah Rasulullah wafat, zaman Abu Bakar nyari nggak ketemu. Abu Bakar wafat. Baru di zaman Umar bin Khattab nih anak muda nongol. Dicari sama Umar bin Khattab, ketemu, ditanya, "Apa yang kau lakukan?" Sehingga Rasulullah di masa hidupnya berpesan kepada kami agar menjumpai seorang anak muda yang bertanda putih karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Dia cuma katakan semasa hidup, "Saya punya orang tua nih, yang atu buta, yang atu lumpuh. Yang buta saya tuntun, yang lumpuh saya gendong. Bertahun-tahun saya abdikan diri dan kerinduan saya kepada Rasulullah. Saat inilah saya bisa datang. Tapi saya dapat kabar Rasulullah sudah tiada." Masya Allah. Itu karena dia hidupnya berbakti sama orang tua, doanya menggetarkan arsy. Umar bin Khattab minta doa, padahal Umar bin Khattab termasuk 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, masih minta doa. Artinya apa? Kalau kita berbakti dengan orang tua, doa kita mustajabah. Ini bagian daripada jihad. Kalau kita pengen berjihad, udah urusin aja orang tua yang benar. Jangan ngeluh. Yang namanya orang tua begitu memang dibawel, orang tua bawel udah. Kadang kita kasih ini, di ngomel, "Beginian lo kasih gue, tuh tadi lo minta, kita kasih di ngomel." Iya. Giliran kita begini, dibilangnya begitu, biarin udah, nggak usah kesel. Emang orang tua begitu. Sampai dulu kita masih jadi anak. Masame lah kita, kalau anak kita coba dah, kalau udah minta permen malam ini juga, "Mbak beliin permen, Mbak." Minta balon, "Mbak beliin balon." Mana ada malam-malam tukang balon? Iya, kagak ada. Tapi kan diminta. Hampir tuh anak, hampir kita bilang, "Tidur dah, ntar abah bangunin besok pagi kalau di tukang balon." Dia nggak bisa tidur.
Liatin lagi jam, udah jam berapa ya, Pak? Kang Balem udah lewat belum? Belum, baru jam 2 pagi. Iya. Dan saya ngalamin anak saya begitu. Diminta nih sekarang juga. Saya bilang, mana adek, malam-malam warung yang tuh buka. Ya, ntar tidur dibangun. Ya, udah buka belum? Ya belum, binari. Penjaganya aja masih tidur. Oh gitu ya, tidur lagi. Subuh nih, buru-buru. Ayah, cepetan ya. Kan kita mau beli nih. Ya entar dulu. Kan dibuka jam 7 pagi. Mau jam 7 berapa jam lagi ya? Tuh, ditanya berapa jam. Nah dari jam 5 kan 2 jam. Udah rapi nih kita beliin, selesai. Tinggal kita. Nih udah beli, udah dilupa dah tuh kita ditinggalin. Lah tadi malam ditanya, nih ditanya. Habis kita beliin, dipergi dah dimain. Mending ditanya kita, kagak udah. Dimain aja sama temennya. Tuh. Sampai ntar kita ngelakonin orang tua kita begitu. Katanya juga, maunya juga. Contoh begini dah, ini kejadian masalahnya. Kejadian, jamaah saya cerita. Anaknya mau ke Bandung, udah pesen hotel 3 hari. Dia ngomong sama abaknya, menyaknya, baknya, kita ini sekeluarga pada pengen pergi ke Bandung. Kata abaknya, gue ikut dong. Jangan, Mbak, Bandung jauh macet, dingin lagi di Lembang. Kagak, gue mau ikut. Akhirnya diajak. Pas sampai di Bandung, baru sampai pengen pulang. Kata abahnya, pulang dah, gue nggak demen sini, dingin banget. Dingin dah, pulang. Nih anak kan pasti nganterin pulang. Udah sewa 3 hari, baru datang malam minta pulang. Ngomel nggak anak kira-kira? Bapak udah nyewa di 3 hari, malam baru sampai minta pulang tuh orang tuanya. Diogah nginep sono, wogah dingin, pulang kira-kira kita anterin pulang di tol ngomel nggak? Ngomel nggak kira-kira? Ngomel. Udah bilangin tadi jangan ikut juga, sayang tuh, udah bayar 3 hari. Lagian bapaknya tenang aja, pulang yang penting pulang kan gitu. Iya, dia pulang lo mau ngomel yang penting gua pulang kan begitu. Sampai rumah masih ngedumel. Kata bininya, besok jangan ajak bang. Lah bisa gimana, dia mau ikut, diberantem berdua itu laki bini. Iya, gara-gara bapaknya menyanyi minta pulang. Iya, abahnya misalnya sampai rumah udah kerebongan aja pulang. Sabodo lu mau berantem udah urusan. Itu orang tua begitu. Iya. Ya, nah makanya di sini ketika seorang bertanya terkait dengan jihad, kata baginda Nabi, urusin tuh orang tua, bagian daripada jihad. Ya. Kemudian warwina an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuk qala qultu summa man qala ummuk qala qultu summa man qala ummuk. Kepada siapa yang berbakti? Ibu. Kemudian summa man qala summa abuk, baru bapaknya. Kenapa ibu itu baginda Nabi menyatakan 3 kali? Karena 3 keistimewaan yang dimiliki oleh seorang wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Ibu punya keistimewaan 3 yang tidak dipunyai oleh kita ini, Pak. 1, wanita hamil. Kita nggak hamil, kita cuman investor. Iya. Kemudian wanita menyusui, kita cuman punya doang, tapi nggak ada apa-apanya, kosong. Iya. Ya. Yang ketiga, wanita itu wanita melahirkan. Jadi hamil, melahirkan, menyusui. Ini hanya punya wanita, kita nggak punya. Makanya kenapa Nabi mengatakan ummuka baru abuk. Kalau ada seorang anak yang durhaka dengan ibunya, kontan langsung dibayar. Tapi sama bapaknya bukan nggak kontan sih, kontan juga, cuman agak lambat. Kalau sama ibu cepet. Karena 3 ini keistimewaannya. Dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui.
Lah hamil Pak digambarkan oleh Allah wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Lah orang hamil kan paling susah. La ilaha illallah, tidur telentang susah, miring berat, tengurap dinaikin sama anaknya dikira ayunan. Lah iya orang hamil. Lah coba di saat waktu melahirkan sakitnya luar biasa. Anak saya 3 laki semua, 2 saya yang tolong, artinya saya ikut ketika istri saya melahirkan secara normal, 1 secara sesar. Normal saya ikut, iya. Saya tekan perutnya, kata bidannya, Pak Bapak tekan perutnya ya, iya. Saya tarik palanya, iya. Saya tekan perutnya, bidan tarik pala anak saya ikut. Masya Allah, dia teriak-teriak, sakit bang, udah bang, anak kita atuh aja. Iya, udah atuh aja. Besok lahir lagi jadi 2. Dia bilang udah bang, 2 aja. Iya, udah 2 aja dah, tenang aja. Besok lahir lagi jadi 3. Iya. Pokoknya dia bilang udah bang, anak kita tuh lahir sakit bang. Iya aja dulu. Ntar kelar lahir kan dilupa udah. Iya. Jadi 3 tuh. Iya. Emang begitu. Masya Allah tuh. Ya orang perempuan hamil, melahirkan, menyusui. Ya Allah. Makanya kadang-kadang begini, saya ngobrol-ngobrol dengan ada pengusaha. Dia bilang, Ustaz, kenapa sih sekarang kita ini udah tua, dia umurnya udah 50 lebih, hampir mendekati 60. Kita ini udah tua, bini kita sekarang udah jadi ibu kita. Pak, bini kita ini sekarang udah jadi ibu kita. Kadang-kadang dibilang, mandi sono apa bang, udah sore, mandi sono. Tuh, udah kayak ibu kita disuruh mandi. Kadang-kadang minum obat tuh sebelum tidur, minum nggak obat tuh. Sekarang nih bini kita udah jadi ibu kita. Kalau dulu kita, gua laki lo, ya ikutin. Sekarang nggak, kita ngikutin bini. Lah coba dah, jangan pakai baju yang itu bang, bajunya yang nih, udah siapin. Iya, gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau di dalam fikih ada bab namanya babur rodok, bab tentang menyusui. Karena suami banyak nyusu sama bininya, maka lambat laun nanti suami bini itu jadi. Lah kagak percaya boleh Pak, tahu aja dah. Iya, dia cobain kalau nggak percaya. Lah coba tadi kita ke kantor kan yang ngatur bini kita. Pakaian yang nih bang, bangun udah jam gini hari lu belum mandi, kayak ke kantor sono. Bangun kita mandi, tuh anduk itu. Tuh. Iya, kan anak kecil begitu tuh kalau mau sekolah, ayo mandi sekolah. Iya, kalau dulu sih kita jadi suami, sekarang kita jadi anak. Udah jadi anak. Iya, karena sebabnya kenapa saya jawab? Secara hukum fikih karena suami banyak menyusu sama bininya, makanya bininya jadi enyaknya. Coba aja Pak. Ya kagak percaya, coba dah. Kita sakit, yang ngomel suruh minum obat siapa? Ya jarang kita bikin sendiri, babi. Minum obat bang, jangan lupa. Tuh, coba dah, kita lagi sakit, makan ginian udah ketahuan kolesterol, jangan makan. Tuh, pasti domelin. Makanya saya bilang, sekarang istri kita jadi ibu kita, udah jadi ibu udah. Dulu doang, baru pertama kali kita nikah, saya suami ikut bini. Enggak, sekarang kita yang ikut bini. Lah jago Pak kalau nggak ikut bini, omelin kita habis. Nih, kenapa? Ya, karena orang perempuan punya 3 keistimewaan. Yang keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Makanya perempuan di dalam Quran itu disebut, pertama disebut mar'ah, yang kedua disebut nisa, yang ketiga disebut unsa. Min dzakarin wa unsa. Kenapa perempuan disebut dengan unsa? Allah menciptakan makhluk cuma 2, laki perempuan, nggak ada yang ketiga, nggak ada. Ini kalau yang ketiga salah buatan. Allah ciptakan laki-laki sama perempuan, udah nggak ada yang ketiga. Ini yang ketiga cuman buatan doang, kaleng. Iya, kaleng ini kaleng. Iya. Nah, makanya disebut dengan unsa.
Unsa itu dalam bahasa Indonesianya halus, lembut. Makanya perempuan lebih halus dan lebih lembut dibandingkan kita orang laki-laki. Yang kedua, dalam Quran disebut imro'ah, wa imro'atu fir'auna. Kenapa perempuan disebut dengan imro'ah? Asal katanya ro'ah. Ro'ah itu melihat. Perempuan paling senang dilihat. Makanya Pak, bini kita kalau dandan kita liatin, ya Allah Neng, lu cakep banget di rumah nih. Bilangnya begitu. Ya Allah Neng, Masya Allah, Neng paling cakep di rumah nih. Di rumah nih. Iya, jangan diterusin. Masya Allah Neng, Neng paling cakep di rumah nih. Ya kalau di luar mah banyak. Rumah nih doang gitu. Iya, nah kan digirang, Masya Allah Neng, Neng paling cakep di rumah nih, gitu. Nah, ini kata teman jamaah saya bilang, Ustadz, kalau mau ngasih bini kita 3 juta, jangan langsung ngasih 3 juta, cicil aja. Hari itu juga, misalnya nih, kita mau ngasih bini kita 3 juta. Neng, ini buat Neng 3 juta. Kan diterima kasih, Alhamdulillah Bang, abang ngasih. Gue tambahin gopek. Oh, kan jadi 1,5. Pas tambahin 500 digirang banget Bang, ya elah abang, tambahin lagi gopek, kan jadi 2 juta. Masya Allah Bang, sehat dah, biar abang sehat, panjang umur. Gara-gara lu doain gue tambahin lagi tuh 1 juta, pas 3 juta, digirang, ntar malam bisa nyemplak kita. Iya tuh begitu. Iya, kalau langsung ngasih 3 juta ya biasa aja, cicil dulu, modelnya begitu. Jadi jangan main kasih langsung, brak. Kasih aja, nih Neng, pegang juta. Masya Allah Bang, baik banget ya Bang. Buat tambahin lo ngomong gue baik. Iya, Alhamdulillah ya, lo pakai Alhamdulillah, gue kasih lagi nih gope. Masya Allah Bang, mudah-mudahan berkah. Lo pakai berkah, gue tambahin 1 juta, 3 juta dipegang, digirang. Begitu caranya. Iya, tuh Bu, caranya begitu. Makanya disebut dengan imro'ah, mar'ah. Karena demen dandan, demen dipuji, demen dilihat. Makanya bini dandan dilihat, jangan diomelin. Rapi banget loh, kayak topeng monyet, jangan. Lah diam aja, ya Allah Neng, lu cakep banget. Di rumah ini lu cakep banget gitu. Di rumah ini lu cakep banget. Nah, sering saya ajarin begini juga. Kalau bapak nih punya duit 10 juta, punya duit 10 juta nih, ngomong sama bini, Neng, nih abang kasih buat Neng 7 juta, yang 3 juta abang buat simpenan. Tuh begitu ngomongnya. Ya, nih Neng pegang nih 3 juta, 7 juta, yang 3 juta buat simpenan. 10 bulan ditanyain kan, Bang, simpenan mana sih? Bawa aja nih anak 2 biji tuh simpenannya. Iya, ngerti gak? Menjadi 10 juta, 7 juta buat bini, yang 3 juta buat simpenan. Iya, pasti dikasih. Alhamdulillah Bang, ya nggak apa-apa dah Bang, buat simpenan tuh 3 juta. Nah 10 bulan kan ditanya, Bang pinjem duit tapi yang simpenan, bawa aja tuh anak yang kecil nih tuh. Iya, simpenan Bang, nah ini hasilnya, hasil simpenan 3 juta nih kan gitu. Iya Bu, begitu Bu, orang laki pinter juga omongannya, hati-hati kan gitu. Iya, dipegang 10 juta, 7 juta buat bininya, 3 juta buat simpenan. Iya, dikira buat simpen di bank, kagak, buat simpenan dia. Iya, yang sebelah sono. Ya, nah ini. Makanya perempuan itu yang pertama disebut unsa, yang kedua disebut mar'ah, yang ketiga disebut nisa. Makanya ada surah An-Nisa, Bu. Perempuan nih kalau sendiri dia kalem, berdua dia kagak ngomong. Kalau udah bertiga pasti di ngoceh. Perempuan tuh kalau udah bertiga ada yang diomongin. Lu tahu nggak si Ano? Gue tahu. Tuh kalau udah bertiga, kalau berdua enggak, diam aja dah. Tapi kalau perempuan udah bertiga, berempat, berlima dan seterusnya, itu pasti ada yang ngomong. Makanya di Quran disebut dengan An-Nisa. Tuh, ya. Makanya di bab tentang bakti kepada orang tua ini, ya,
Ayo waktu kita sempetin buat orang tua kita. Nah kemudian wa yuqalu, dan dikatakan salasu ayat nuzilat muqarradatan bisalasin. Ayat Quran itu ada 3 yang kalau dia turun pasti saling bergandengan. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang sholat kemudian tidak berzakat tidak diterima sholatnya. Orang yang cuma ngeluarin zakat kemudian tidak sholat tidak diterima pahala zakatnya. Kemudian yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Ada orang ama Allah bener bagus, apa yang diperintahkan sama Rasul kagak dikerjain. Ada orang ama Rasul bagus banget, ama Allah tidak yakin, tidak diterima. Nah yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tua. Nggak mungkin syukur kita bagus sama Allah kalau kita nggak syukur sama orang tua. Ama orang tua bagus banget tapi ama Allah kurang bagus, tidak diterima oleh Allah pahalanya. Maka dua-duanya ini harus seimbang, ya. Maka inna la'natal walidaini, bahwasanya laknatnya kedua orang tua, tabtabiru aslu waladiha idza aqahuma. Kalau orang tua melaknat, Allah langsung cash bayar. Maka saya pengen kasih tahu kepada seluruh jamaah nih, sekalipun kita marah sama anak kita, jangan muncul kalimat yang nggak bagus, ya. Gitu aja udah, jangan. Ini kita kesel banget sama anak kita, udah diem aja dah, ya, diem aja. Semarah apapun sama anak, jangan kita emang dasar nih anak kayak begini, kayak jangan, udah diem aja, doain aja, doain aja. Sebab kenapa? Laknatnya orang tua kepada anak langsung kontan dibayar sama Allah. Jalan mulu biar lu tabrakan, bener tabrakan, jangan, udah, jangan keluar apa, jaga-jaga diri. Kita ngeri kan, no di sono sering tawuran, udah lu di rumah aja beda, jadi orang baik, jadi orang bener, begitu. Jangan senakal apapun anak kita, doain yang baik. Dulu ada pembunuh berdarah dingin tuh, ya, sekarang punya pesantren. Karena apa? Dia cerita sama saya waktu saya ketemu itu, dia bilang dulu orang tuanya minta sama Allah, ya Allah jangan matikan saya kecuali anak saya sudah berubah. Maka ketika orang tuanya meninggal dunia, kontan dia berubah. Sekarang punya pesantren. Hebat, luar biasa. Artinya kita nggak boleh putus asa. Kalau hari ini kita jadi orang tua nggak boleh, udah doain aja, doain, minta sama Allah, minta sama Allah, minta. Apalah artinya kalau kita cari harta bertumpuk-tumpuk kemudian anak nggak ada yang berhasil? Apalah artinya anak harta yang kita cari kemudian anak kena narkoba, kena ini, masya Allah, takut pak kita, bu, hari ini kita takut pergaulan. Iya, makanya kita sebagai orang tua doain, ya Allah jadikan anak saya pulan begini, minta. Pasti ada saatnya Allah akan jawab tuh doa kita, ya. Terakhir cerita tentang Alqamah, ya. Qalat ya Rasulullah kana yusalli kadza wa kadza wa yasumu kadza wa kadza. Jadi di zaman Rasulullah ada namanya Alqamah. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana syabun ala ahdi Rasulillah yusamma Alqamah wa kana syadidul ijtihad azimus sadaqah. Jadi ada di zaman Rasulullah namanya Alqamah, syadidul ijtihad, orangnya luar biasa, ibadahnya sangat-sangat luar biasa, azimus sadaqah, kalau udah bicara sedekah luar biasa besarnya. Famarodoh, kemudian sakit. Faba'asa imra'atahu ila Rasulillah, kemudian bininya datang kepada Rasul, ya Rasul, anna zawji fi naza'in, suami saya Alqamah lagi sekarat. Kemudian fa'aratu an u'allimuka bihalatih, saya ingin kasih tahu engkau ya Rasul bahwa Alqamah kondisinya udah begitu. Fantalaqa hatta dakhala alaihi, kemudian Rasulullah mengutus
li Bilalin wa Aliyin wa Salman wa Umar. Diutus 4 orang sahabat, Bilal, Salman, Umar, Amr maksudnya Amr. Tolong liatin sono. Kemudian 4 orang ini mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Balik lagi, ya Rasul, Alqamah nggak bisa. Kata Rasulullah, apakah bapak ibunya masih ada? Nggak ada, bapaknya, emaknya masih ada. Nah coba dah, ente datang ke emaknya. Kata Rasulullah, apakah saya yang datang ke sono ataukah emaknya yang datang ke saya? Disampaikan oleh Bilal. Kata emaknya begini, ya Rasul, sampaikan kepada Rasulullah biar saya yang menghadap kepada Rasulullah. Dia tanya, ada apa engkau dengan Alqamah? Apa kata ibunya? Bahwa anak saya itu Alqamah lebih mencintai istrinya daripada saya emaknya. Bahwa suami ini anaknya yang laki lebih mencintai bininya daripada saya emaknya. Saya sakit hati. Tuh nih kita ini Pak, sayang sama bini boleh, Bu, suami kita suruh bakti sama orang tuanya. Sayang sama bini kita boleh, tapi ingat jangan melupakan ibu kita. Tuh Alqamah nggak bisa. Akhirnya kata Rasulullah begini, singkat ceritanya kata Rasulullah begini, udah gini dah, ibu mau maafkan nggak? Kata ibunya, saya nggak maafkan ya Rasulullah, biarin dia mati begitu. Apa kata Rasulullah? Udah kalau begitu kita kumpulin kayu bakar, kita bakar aja Alqamah, ntar juga dimati. Apa kata Rasulullah? Kata ibunya, jangan ya Rasulullah, saya masih terasa bagaimana mengandung, bagaimana melahirkan, bagaimana membesarkan putra saya Alqamah. Hari ini juga saya maafkan kesalahannya. Kontan tuh Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika dimakamkan di makam Baqi, Rasulullah yang hadir langsung di pemakaman. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada emaknya, dia dapat laknat dari Allah. Contohnya Alqamah. Untungnya Alqamah ibunya masih hidup, dan untungnya Alqamah ibunya mau memaafkan. Nah ini yang maksud saya begini, kita Bu sebagai seorang perempuan, kalau suami kita berbakti sama orang tua kita, suruh dia, sebab nanti yang berkah keluarga. Ya kita Pak, jangan juga mendahulukan istri kemudian membiarkan ibu kita, jangan. Berikan perhatian yang baik. Kalau memang mertua kita ada, ibu kita juga ada, berikan kesamaan di antara keduanya. Insya Allah kata Nabi begini, tarkud doa li abawaihi yadiqul aishi alal waladi. Kalau ada anak yang melupakan doa buat orang tuanya, maka hidupnya akan sengsara. Makanya saya sering didatengin oleh pasangan muda, sering tanya, Ustadz, saya udah nikah sekian, ekonomi saya begini. Saya bilang, ente doain orang tua enggak? Enggak, doain orang tua minimal banget, Rabbighfirli wali walidayya. Atau seperti doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim tuh masih doain Azar bapaknya karena saking sayangnya. Atau seperti Nabi Nuh mendoakan Rabbighfirli wali walidayya dalam surah Nuh. Pokoknya kita doain orang tua kita minimal banget, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau hari ini masih ada orang tuanya, coba catat berapa sering kita ngasih ke orang tuanya. Insya Allah berkah, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Ya, kita tutup majlis kita udah jam 1 nih. Ya, mudah-mudahan kita semua nih yang hadir pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai anak-anak yang berbakti. Kita doakan kedua orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya. Orang tua kita yang sudah kembali menghadap kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan berbicara terkait
tentang apa yang perlu kita kerjakan buat orang tua kita. Tapi pesan saya terakhir, kalau memang bapak ibu masih ada orang tua atau orang tua yang sudah meninggal dunia belum pergi haji, kalau rezekinya ada, tolong dibadalkan hajinya. Tolong dibadalkan hajinya untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Ya, itu saja pesan dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.